Kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, Al-Mukarram Bapak Haji Sobari dan keluarga. Hadratil Mukarramat segenap para ustazat, Ustazah Haja Abidah Nur, besan beliau ibu sekalian sahibatul bait, Ustazah Mutmainnah dari Panggarutan, juga besan beliau yang pertama, para ustazat ya mungkin saya nggak sebut namanya satu persatu karena saya kurang hafal. Yang saya hafal ibu sekalian, depan saya ada Ibu Haja Labibah yang biasa datang ke rumah tiap acara di At-Taqwa. Para ibu saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang cerah ini saya hadir berrahim kepada ibu-ibu masyarakat Polonangka. Saya ibu sekalian datang kemari ketika lamaran dari ponakan saya Al-Ustaz Al-Haj Said Mubarak dengan putri beliau yang juga tentunya dari At-Taqwa putri tamatannya. Para ibu sekalian, hari ini kita melaksanakan sedekah atau mengenang 100 hari pelang rahmatullah guru kita bersama almarhumah Al-Ustazah Hajah Mar'atin Sholihah. Sedekah 7 hari, sedekah 40 hari, sedekah 100 hari, dan tentu juga sedekah kita per tahun haul. Itu merupakan sebagian adat para ulama-ulama kita. Bersilaturahim kita kepada mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Karena ibu sekalian, kita ini enggak pisah sama almarhumah ini. Hanya fisik kita saja yang berpisah dengan beliau. Kita masih ada fisik kita bersama-sama hari ini. Beliau tentunya ruhnya yang akan melihat kita semuanya. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mendatangi para al-anbiya di tiap-tiap langit, 7 lapis langit. Dari mulai langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nabi menjumpai para al-anbiya yang telah berpulang ke rahmatullah. Ini apa artinya para ibu sekalian? Hubungan kita enggak akan pisah dengan mereka-mereka yang Allah telah panggil itu. Bahkan kalau fisik kita ini kemari sekarang, sedikit agak berat kita membawanya. Tapi insya Allah buat mereka yang telah meninggal dunia, sudah Allah panggil mereka rohnya yang melihatkan kita sekarang ini. Lebih cepat datangnya kepada kita. Maka saya yakin para ibu sekalian, hari ini almarhumah lihatin kita semuanya. Kita enggak melihat beliau, dan beliau tante rohnya melihat kita ini. Jangan dikira bahwa setelah meninggal dunia seseorang itu sudah habis putus hubungan sama kita. Tidak demikian itu. Kalau kita sama kita masih hidup ini, fisik kita harus berjumpa bersama-sama. Terkadang kita enggak bisa menjumpainya mereka itu. Tapi dengan ruh tersebut ibu sekalian, ruh kita akan bisa melihat kita semuanya. Olehnya itu kalau kita sebagai anak pada orang tua kita,
Orang tua berpulang ke rahmatullah lebih takut pada orang tua kita itu. Ketika mereka masih hidup tentunya. Jangan dikira mereka sudah nggak bisa lagi sama-sama kita. Hormati orang tua kita. Hormati guru-guru kita. Hormati tentunya keluarga kita yang Allah telah panggil lebih dahulu. Nggak persubuhan kita antara kita dan mereka itu. Para ibu sekalian, rahim itu ada yaumiannya, ada usbu'iyannya, ada syahriyannya, dan ada sanawiyannya. Pertama, rahim kita yaumiannya. Tiap hari kita rahim kepada mereka itu. Dengan apa? Doa kita berikan kepada mereka. Allah panggil tentunya enggak perlu bantuan kita, perlu materi dari kita. Apa yang mereka harapkan? Doa dari kita semuanya ini. Yaumian kita. Datang kepada mereka itu minimal Fatihah yang kita ucapkan. Kita doakan buat mereka. Kedua, rahim merupakan usbu'iyannya. Mingguannya juga ada. Dengan cara apa? Datang ziarah ke makam yang telah berpulang ke rahmatullah. Jangan setelah kita titipkan di makam tersebut, nggak pernah kita datangin lagi makamnya itu. Seminggu sekali minimal mari kita ziarahin makamnya. Kita anak kepada orang tua kita, suami kepada istri, istri kepada suami. Demikian pula tentunya orang tua pada anak, silahkan. Bila ada waktu, seminggu sekali ziarah ke makam yang telah berpulang ke rahmatullah itu. Yang ketiga, rahim syahriyannya, bulanannya. Dengan cara apa para ibu sekalian? Kita banyak sedekah, niatkan pahalanya buat yang telah berpulang ke rahmatullah. Sisihkan sebagian kecil yang Allah berikan pada kita tiap bulan tentunya. Sedekahkan buat mereka yang telah Allah panggil lebih dahulu daripada kita itu. Syahriannya. Terakhir, sanawiannya, tahunannya. Acara haul biasanya itu. Ini apa artinya? Kita nggak akan putus baik secara yaumiannya, hariannya. Baik secara usbu'iyannya, mingguannya. Atau dengan secara syahriannya, bulanannya. Atau dengan cara sanawian, tahunannya. Para ibu sekalian, almarhumah masih bulanan, 100 hari, 3 bulan, 10 hari. Bulan demi bulan jalan terus. Akan sampai nanti haulnya, sanawiannya, kita adakan tentunya, terutama murid kepada gurunya ini almarhumah. Para ibu sekalian, tiap manusia mengalami 5 hari. Siapapun orangnya, gak akan tidak ada yang 5 hari tersebut dilaluinya. Apa 5 hari itu? Pertama, al-yaum al-mafqud. Hari yang telah lewat gak akan kembali lagi. Hari kemarin sudah lewat dari kita. Bulan kemarin daripada kita, gak akan balik pada kita lagi. Al-yaum al-mafqud. Yang kedua, al-yaum al-mashhud. Hari sekarang ini, alhamdulillah Allah berikan masih ada pada kita semuanya. Kita saling berjumpa. Ibu sekalian yang gak kenal sama saya, mudah-mudahan hari ini melihat saya, kenal mudah-mudahan ibu ya. Kalaupun nanti umpamanya jumpa sama saya diam saja bilang, saya dari Polonangka. Ya, biar gampang saya bayangin ibu ya. Kenapa ibu sekalian? Pertama, jamaahnya banyak. Yang kedua ibu sekalian, saya ini sudah lumayan umur saya. Makanya saya enggak lama-lama duduk di bawah, pakai kursi terus yang dikasih. Andai kata nanti ibu umpamanya datang serami ujung harapan, saya diam saja bilang, saya dari Polonangka. Langsung terbayang saya.
di sini ketemu dulu pada waktu itu. Sekarang ini tentunya. Ini hari-hari ini, al-masyhud, hari sekarang ini. Yang ketiga, al-yaum al-mawrud, hari esok kita enggak tahu. Apakah besok masih ada kita? Kita enggak tahu ibu sekalian. Jangan esok. Terjadi tidak mustahil. Hari ini sesama kita, jam sekarang ini. Begitu pulang nanti, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari esok kita enggak tahu. Maka Nabi katakan sebuah hadisnya, ad-dunya satu ayamin. Dunia ada 3 hari kata Nabi. Ad-dunya salah satu ayamin. Apa 3 hari itu? Ams, kemarin, mado, ma biadikum syai'un. Kemarin telah lewat, dia akan balik kepada kamu semuanya. Wa ghadan anta la tadri, adrikuhu amla. Besok kamu enggak tahu, masih ada atau tidak. Wal yaum anta fi faghtanimhu. Sekarang kita masih ada, alhamdulillah. Pergunakan umur kita sebaik-baiknya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Al-yaum al-maw'ud. Dijanjikan pasti akan datang pada kita. Kapan Allah janjikan pada kita? Kita enggak tahu. Apakah masih panjang umur kita? Apa enggak sebentar lagi? Jangan dikira yang tua jalan duluan. Yang muda masih lama di sini. Berapa banyak kita jumpai sebaliknya justru. Yang tua masih panjang umurnya. Malah yang muda jalan lebih dahulu. Hari yang dijanjikan kita enggak tahu kapan akan datang pada kita. Yang kelima, al-yaum al-mamdud. Hari yang panjang. Kapan? Nanti dalam bako itu. Hari yang panjang. Dunia alam fana. Sebentar kita di sini. Adapun al-mamdud adalah nanti di bako kita. Di alam akhirat itu. Para ibu sekalian. Al-yaum al-maw'ud. Dijanjikan itu tergantung ajalnya. Bukan umurnya. Kalau umur tak berkata 100 tahun sebentar lagi akan diambil oleh Allah. Kalau umur. Hari ma'mud. Hari dijanjikan oleh Allah. Bukan dengan umur. Tapi dengan ajal. Para ibu sekalian. Sahaja mar'atin salihah ini. Kalau cara umur belum pantas ibu. Tiap tahun lebaran datang kata Kwa Putri. Kalau sekarang mungkin ke rumah besarnya juga ibu ya. Lebaran kemarin pun masih datang bersama-sama kawan-kawannya. Tertawa-tertawa ibu. Mungkin punya foto bersama kami para guru-guru. Berapa bulan kemudian. Al-yaum al-maw'ud. Ajalnya telah datang. Kalau aja setelah datang, enggak akan terlambat sedikit pun. Pasti akan datang tepat pada waktunya. Para ibu sekalian, al-maut babun wa kullun nasi dakhilu. Wal maut ka'sun wa kullun nasi syaribu. Kematian satu pintu. Tiap orang akan masuk ke pintu itu. Pintu apa? Pintu kematian. Enggak terkecuali siapapun akan masuk ke pintu tersebut. Al-mautu bab wa kullu nasi dakhilu. Wal mautu ka'sun wa kullu syaribu. Kematian adalah gelas yang ada airnya. Tiap manusia pasti akan minum di gelas kematian tersebut. Kita enggak tahu kapan kira-kira kita akan minum di pintu kematian kita. Hanya Allah yang mengetahui tentunya. Maka para ibu sekalian, ini almarhumah Sahaja mar'atin sholihah. Mendahului kita yang umurnya tentu jauh lebih
dahulu daripada almarhumah itu. Tapi Nabi katakan sebuah hadisnya, kalau kita mengadakan peringatan, apa yang namanya 7 hari, 40 hari, 100 hari, sanawiyan setiap tahun, ukuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan orang telah wafat daripada kamu sekalian. Jangan kenang keburukannya, jangan kenang kekurangannya. Manusia pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Apa yang kita lihat? Kelebihannya, kebaikannya. Saya para ibu sekalian, termasuk guru yang pernah mengajar beliau selama 6 tahun itu. Dia Taqwa Putri. Kebaikan beliau sangat banyak. Yang pertama, sesuai dengan namanya, mar'atun sholihah. Mar'atin sholihah. Pakai kasrah di sini dia pakai. Wanita yang sholihah. Dia adalah orang akhlaknya bagus, Ibu. Enggak pernah kelihatan wajahnya yang kurang enak dipandang. Sesuai dengan namanya, wanita sholihah ada pada beliau, almarhumah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu sekalian, beliau ini pernah menjadi ketua PPA Wati, Persaudaraan Pelajar Taqwa Putri. Saya perhatikan menjadi ketua itu nggak mau memerintahkan kepada anak buahnya. Dia yang bekerja langsung. Tanya biasanya sekarang. Dia nyapu, ibu, halaman begitu luasnya. Dia gak minta bantu kepada anggotanya. Dia yang nyapu sendiri. Bahkan dia datang ke rumah kami para guru-guru. Bantu masak, nyetrika, segala macam. Itu beliau, ibu. Insyaallah tabarakallah. Itu kalau saya kenang kebaikan beliau. Tanggung jawab penuh sebagai ketua, pimpinan Taqwa Putri, pelajar Taqwa Putri ketika itu. Yang ketiga apa ibu sekalian? Orangnya rajin ibadahnya. Tanya Ustaz saya mutmainnah ibu sekalian. Ke masjidnya rajin, ibadahnya rajin, belajarnya rajin, otaknya juga bagus ibu. Singa podium dikatakan. Kalau bicara. Tapi ketika putrinya yang bungsu ini menampilkan suara yang bagus. Sautul Hasan. Apa kata kawannya bilang? Itu ibunya, saya Mar'atin itu diam-diam bagus suaranya. Hanya karena mungkin kagak biasa ketika itu. Kalau terpaksa sebagai alumni angkatan, dia akan pakai suaranya itu tersebut. Dilanjutkan sekarang oleh anak-anak ini, alhamdulillah. Suara bagusnya itu. Banyak lagi saya kira para ibu ya, kebaikan daripada almarhumah itu. Saya yakin beliau husnul khatimah. Tentunya ibu sekalian sudah berjumpa dengan al-maghfurillah al-walid. Ya guru beliau. Berjumpa sama guru-guru yang lain. Karena apa kata Rasulullah? Al-arwah junud mujannadah. Ma ta'arafa minha i'talaf. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh itu akan bersama-sama pada orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Kepada siapa? Ma ta'araf i'talaf. Yang dia kenal, dia akan terus datang kepadanya. Almarhumah kena dengan Pak Kiai. Almarhumah kena dengan Nyai Rahma. Almarhumah sama yang lain-lain ibu sekalian. Ma ta'arafa minha i'talaf. Udah berkumpul mereka-mereka itu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang gak dikenal ketika hidup gak akan ketemu nanti di sana. Maka almar'u ma'aman ahabba. Kalau kita pengen nanti ketemu sama orang-orang alim, sekarang deketin mereka-mereka itu.
insya Allah. Orang kaya ibu, almarhumah ini. Maka saya ketika saya baca Salsabila ibu. Ini kan mata air surga. Ainan fiha tusamma salsabila. Ya, pengen surga. Kalau beliau almarhumah saya yakin ibu. Beliau husnul khotimah. Ya. Ketika fotonya ditunjukin pada saya oleh kawannya. Para ibu sekalian. Begitulah ya. Kita nggak mampu untuk menahan apa kita, hati kita. Saya berkata, insyaallah tabarakallah. Begitu ikhlasnya beliau menitipkan putrinya ke at-taqwa. Di antara yang saya belum sebut ibu sekalian, beliau ini adalah orang yang gak pernah berhubungan sama at-taqwa itu. Apalagi sekarang sudah ada besannya di sana. Ditambah dengan dititipkan putri beliau yang paling kecil tadi itu. Suaranya, Masya Allah, tabarakallah. Menjadi kadar saya nanti di at-taqwa putri. Pengen surga? Pengen. Udah sekarang surga saja ibu ya. Surga ibu. Kalau kepada beliau kita gak akan putus terus bicara dengan beliau itu. Kebaikannya. Surga itu macam-macam. Ada surga namanya surga Firdaus. Pengen surga Firdaus? Pengen. Buat siapa itu? Innallazina amanu wa sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Siapa orang yang ingin surga Firdaus nanti tempatnya amanu wa amilus sholihat. Beriman pada Allah, amal soleh yang banyak. Iman kita pelihara, amal soleh kita perbanyak. Akan nanti Allah berikan pada kita surganya, surga Firdaus. Alhamdulillah. Yang kedua, ada surga Jannatun Naim. Apa namanya? Jannatun Naim. Juga sama dengan tadi bu sekalian ayatnya. Innalladzina amsolihat fi jannatin naim. Siapa orang yang ingin surga Jannatun Naim? Beriman dan beramal soleh. Iman kita jangan sampai hilang dari kita. Kata Imam Ghazali, kalau iman kita ingin semakin bertambah umur kita, semakin kokoh iman kita. Pertama, sifat haya harus ada pada kita. Pertebal sifat malu kita. Malu kita kepada Allah. Begitu banyak diberikan rezeki pada kita, kenikmatan pada kita, kita kurang ibadah pada Allah. Malu kepada manusia, kalau gak baik perbuatan kita. Itu yang pertama. Kedua, sifat ar-rahmah, kasih sayang. Jangan sampai kita gak sayang sama keluarga kita. Jangan dengan manusia, binatang pun di pertama kita sayang kepada binatang yang kita pelihara di rumah kita itu. Sifat rahmah ada pada kita. Yang ketiga, sifat al-amanah, sifat jujur. Orang yang sudah mulai khianat, gak jujur, maka akan hilang dia punya iman itu. Mari jadi orang yang amanah kita. Jadi apapun kita, meskipun jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang jujur, jangan khianat. 2 surga sudah. Surga yang ketiga, Jannatul Ma'wah. Ada enggak surga Al-Ma'wah? Ada. Ayatnya ibu sekalian gampang. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang ingin surga Jannatul Ma'wa? 2 syaratnya. Khafa maqama rabbih, takut kepada Allah, bukan takut dengan manusia. Takut dengan manusia,
kita bisa terjadi ibu sekalian. Berbeda di depan dan di belakang. Contohnya, suami takut sama istri, depan istri kelihatannya sayang, belakangnya lain lagi. Sekarang saya balik, istri hormat sama suami, depan suami kelihatannya benar perbuatannya, di belakang lain lagi, karena takutnya sama manusia. Iya Pak ya? Anak takut sama orang tua, demikian juga. Dan orang tua baik akhlaknya, di belakang lain lagi. Takut kepada Allah. Ini yang pertama. Kedua, wanahan nafsa anil hawa. Jauhkan hawa nafsu. Para ibu sekalian, ayatnya mudah buat kita hafal, tapi susah buat kita melaksanakannya. Takut pada Allah. Yang kedua, jauhkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kalau berikan nanti surga, namanya surga al-ma'wa namanya. Paham? Satu lagi ibu sekalian. Surga apa? Maqamun amin. Nama surga maqamun amin. Buat siapa itu? Inna lil muttaqina fi maqamin amin. Pengen surga maqamin amin? Pengen ibu? Syaratnya gampang. Muttaqina, takwa kepada Allah. Takwa pada Allah. Mahwat takwa. Apa takwa itu? Imtisal al-awamir wajtinab an-nawahi. Perintah Allah kerjakan, larangannya jauhkan. Paham ibu ya? Banyak nama surga ibu. Gak bisa saya berikan semua hanya sekarang ini. 4 saja. Pengen surga mana kira-kira ibu? Surga Firdaus, An-Naim, Al-Ma'wa, Maqamun Amin. Silahkan. Paham? Para ibu sekalian, di surga itu banyak fasilitasnya. Nah ini ibu, banyak apanya? Fasilitasnya itu. Biasanya kalau kita punya rumah yang mahal ibu sekalian, di mana kita beli rumah yang mahal? Kita lihat ada apa di situ. Lihat apanya. Persis tadi itu. Juga sama dengan surga itu punya fasilitas itu. Apa di antaranya? Mata air salsabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Akan dapat nanti di sana satu mata air, namanya mata air salsabila. Namanya cukup bagus ibu. Al-ismul isfud du'a. Kenapa namanya abidah ibu? Ahli yang ibadah. Paham ibu ya? Ahli apa ibu? Ahli yang ibadah. Ketika anak kelima lahir ibu, kata pakai sama itu ki atiqatan. Saya kasih nama kamu dan nama Atiqah, nama saya ibu sekalian. Supaya apa? Mampu membebaskan umat dari pebuta agama. Membebaskan umat di buta agama. Betul saya. Udah umur sekian ini masuk kampung, keluar kampung tiap hari. Hanya ngajar saja. Nempel di situ doa Pak Kiai di nama. Juga namanya Sabila taklim kita ini. Nanti orang sini semua hanya yang Sabila taklimnya akan punya mata air. Ainan fiha tusamma Sabila. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, surga itu ada sungai Al-Kautsar. Nahrul Kautsar. Yang airnya kalau diminum gak pernah membosankan ibu sekalian. Gak kayak kita di kampung, di dunia. Kadang air terasa kurang nikmat kita minum. Sana gak begitu, segar terus. Sungai Al-Kautsar itu. Yang ketiga, azwajum mutahharah. Pasangan selalu bersih terus, gak pernah kotor. Punya suami? Ibu punya suami? Pernah nggak suaminya kurang bersih? Belum mandi, pernah nggak? Pernah ibu ya. Suami di dunia begitu. Istri di dunia begitu juga. Surga azwajun mutahharah. Paham? Dan sekarang bagaimana supaya bisa membeli surga? Bagaimana caranya? Cicil. Kenapa nyicil? Umur kita ibu sekalian. Ini umur kita ini nyicil surga ini ibu ya.
Kalau pengen langsung dibeli itu surga sekaligus langsung mati, mau kita? Kita enggak mau. Paham Ibu ya? Kita lagi nyicil surga sekarang ini. Bagaimana cara nyicil surga itu? Pertama, bis sholat. Sholat cara kita nyicil surga. Siapa orang yang malas sholat, tandanya enggak pernah nyicil surga, enggak bakal dapat rumah surga itu. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, puasa. Bukan puasa wajib Ibu. Puasa sunnah kita laksanakan. Silakan. Puasa siapa? Nabi Daud. Ibu ya. Rasulullah kita pakai Senin Kemis. Ayam mobil. Itu caranya kita nyicil surga itu berpuasa. Ketiga, bersedekah. Kenapa bukan zakat di sini yang saya sebut Ibu sekalian? Kalau zakat ada nisabnya. Orang yang punya uang sekian banyak. Emas 86 gram. Ada nisab zakat, keluarkan zakat emasnya. Ibu saya tanya sekarang, punya emas 80 gram? Ya, Ibu. Sekarang emas itu 3 juta Ibu. Kalau 100 gram saja kita kiaskan yang genap saja. Berarti 100 gram 300 juta. Punya uang segitu? Tidak punya. Paham Ibu ya? Yang penting bukannya zakat sini, sedekah. Orang yang tangannya murah, sedekah dia, tandanya sedang mencicil rumah surga. Paham? Baru 3. Yang keempat apa Ibu sekalian? Yang keempat, birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita hormati. Dikala masih hidup, lihat bagaimana kebutuhan mereka itu. Walaupun rahmatullah pun tentunya doa kita banyakin. Yaumian kita, usbu'ian kita, syahrian kita, maupun sanawian kita. Para Ibu sekalian, yang kelima, perbanyak silaturahim. Nah ini, yang begini ini tandanya kita sedang nyicil surga sekarang ini. Saya di ujung harapan Ibu sekalian, saya datang kemari, mau nyicil apa? Surga ya. Besok Ibu datang ke ujung harapan, Isra Mi'raj, buat apa nyicil? Surga. Orang yang gak pernah ketemu sama kawan. Karena silaturahim di mana saja, itu namanya gak pernah nyicil surga melalui silaturahim itu. 5 ini insya Allah. Kalau ada pada kita, akan bisa kita untuk mencicil rumah surga selama kita hidup. Amin ya rabbal alamin. Para Ibu sekalian, kontaksnya sekarang, telepon surga itu. Ada gak teleponnya? Ada. Supaya penjaga surga udah dengar Ibu telepon kita. Orang Pulau Nangka nelpon. Malaikat Ridwan, penjaga surga ditelepon. Ya, paham Ibu ya? Ditelepon. Pakai apa nelponnya? 1, qiyamul lail. Banyakin sholat tahajud. Sholat tahajud, dan kita sedang nelpon malaikat Ridwan. Penjaga apa? Penjaga surga. Paham? Yang kedua apa? Qiraatul Quran, banyakin baca Al-Quran. Para Ibu, ini mudah-mudahan disampaikan soal ada manfaatnya Ibu ya. Karena acara maulid belum dibaca, kurang saya mohon maaf wabarakatuh.